Israel, negara kecil yang terletak di Timur Tengah, akhirnya mengerahkan seluruh potensi dominasi militernya dengan senjata paling canggih dan mematikan di planet ini. Negara yang dikelilingi oleh negara-negara yang bermusuhan ini telah membentuk salah satu kekuatan angkatan bersenjata yang paling siap di dunia, siap menghadapi ancaman terus-menerus. Untuk mencari keuntungan baik saat menyerang atau bertahan, Israel telah lebih maju dalam dunia teknologi militernya, merenungkan berbagai skenario konflik di masa depan. Negara ini telah menyerap kemajuan teknologi yang luar biasa, khususnya di bidang militer, yang secara historis memajukan perang masa depan. Kecanggihan Israel kini bisa dibebaskan oleh robot tentara, regu elit, pesawat dan sistem tempur siluman, serta pertahanan udara generasi berikutnya. Dilihat dari tingkat perhatian media, pengamat biasa mungkin berpikir bahwa rudal balistik Iran adalah satu-satunya yang menjadi perhatian di Timur Tengah. Namun, beberapa negara lain di kawasan ini memiliki persenjataan rudalnya sendiri, terutama Israel, tidak menuliskan slogan-slogan haus darah pada rudal mereka, tidak membicarakan kemampuan baru atau memperkenalkan sistem baru dari tahun ke tahun. Faktanya, Israel tidak memamerkan inventaris mereka, dan mereka tidak pernah menggunakan rudal-rudal ini dalam pertempuran sampai saat ini. Meskipun demikian, khususnya dalam kasus Israel, programnya merupakan bagian penting dari perencanaan darurat. Berikut ini senjata paling mematikan dari Israel, selain rudal balistik antar benua Jericho 3 milik Israel. LORA adalah rudal balistik dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries. Rudal ini memiliki jangkauan 400 km dan CEP 10 meter bila menggunakan kombinasi GPS dan TV untuk panduan terminal. Rudal ini dapat diluncurkan dengan kapal dari dalam kontainer intermoda standar, serta diluncurkan di darat. Rudal dengan berat 1.600 kg dan panjang mencapai 5,2 meter, dan dapat membawa hulu ledak mencapai 600 kg, dan dapat membawa hulu ledak nuklir dengan jangkauan mencapai 400 km. Rudal ini mencapai kecepatan maksimum hipersonik. Pada 11 Juni 2018, Azerbaijan mengungkapkan bahwa mereka telah membeli sistem LORA dari Israel. LORA digunakan pada hari-hari terakhir Perang Nagorno-Karabakh tahun 2020, digunakan untuk menargetkan jembatan penting di koridor Lachin yang menghubungkan Armenia ke wilayah Nagorno-Karabakh. Apa masih kurang? Tenang, masih ada rudal mematikan selanjutnya. Delilah. Rudal mematikan ini awalnya ditujukan untuk uji coba tembak program kendaraan udara tak berawak atau drone Israel yang dimulai pada akhir tahun 1970. Israel awalnya merancang drone sebagai umpan yang diluncurkan dari udara untuk pesawat serang. Setelah Angkatan Udara Israel menderita kerugian besar pada sistem anti-pesawat Mesir dan Suriah dalam Perang Yom Kippur, konsep umpan dibatalkan dan digantikan dengan senjata yang dapat secara langsung menetralisir pertahanan udara. Rudal ini mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Awalnya dipasang pada pesawat F-4 Phantom. Namun seiring berjalannya waktu, varian rudal tersebut telah diadaptasi agar sesuai dengan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Super Phantom, kemudian F-16D Brakeet, dan F-161 Sufa. Perlengkapan F-16D Delilah pada umumnya mencakup hingga 2 rudal, satu di bawah setiap sayap. Awalnya merupakan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara, Israel kemudian mengembangkan varian yang diluncurkan dari darat, helikopter, dan kapal. Meskipun versi rudal yang ditingkatkan secara visual identik dengan badan pesawat aslinya, Angkatan Udara Israel mengklaim perbedaan antara model yang direkayasa di Israel sangat mendasar sehingga dapat dilihat sebagai jenis rudal yang sama sekali berbeda. Saat ini, Delilah memiliki kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, dan berkeliaran di atas target. Kemampuan untuk berkeliaran lebih umum dikaitkan dengan UAV, memberikan operator rudal pilihan untuk melakukan beberapa kali melewati target sebelum melakukan serangan. Terlebih lagi, berkeliaran memudahkan untuk menemukan target yang disamarkan atau bergerak, seperti platform pertahanan udara dan artileri bergerak. Delilah memiliki panjang 2,71 meter, dan berat 185 kg. Rudal tersebut memiliki jangkauan maksimum antara 250-300 km dan membawa muatan antara 30-54 kg.
Meskipun semua varian memiliki mesin turbojet BS175, varian yang diluncurkan di darat dan di kapal juga dilengkapi dengan booster propelan padat. Jika Delilah serupa dengan amunisi Israel lainnya, seperti Harpy Israel, maka ia mungkin dapat berkeliaran di atas target hingga beberapa jam. Sistem memodulasi kecepatannya antara Mach 0,3 dan Mach 0,7 untuk memperpanjang waktu berkeliaran di atas target. Rudal ini dipandu oleh sistem navigasi inersia dan GPS, dan menggunakan pencari perangkat berpasangan dan pencitraan inframerah untuk panduan terminal. Digunakan dalam teknologi pencitraan untuk mengubah energi cahaya dari foton, diukur dalam muatan listrik, menjadi pengukuran tegangan yang dapat disimpan dan ditransfer secara digital. Delilah menggunakan teknologi pelacakan target otomatis dan data link dua arah yang memungkinkan rudal mengirim dan menerima informasi penerbangan dan penargetan ke dan dari operator, yang merupakan faktor kunci yang memungkinkan amunisi berkeliaran. Israel menggunakan rudal tersebut dalam pertempuran untuk pertama kalinya pada bulan Juli dan Agustus 2006. Angkatan Udara Israel menembakkan rudal Delilah dari pesawat F-16D, menargetkan konvoi truk yang dicurigai mengangkut senjata dari Suriah untuk Hizbullah di Lebanon. Tunggu dulu, masih ada lagi. Popeye, ya, meskipun hanya sedikit rincian yang diketahui publik tentang pengembangan awal rudal Popeye. Setelah meneliti sistem panduan TV dari tahun 1972, Rafael Advanced Defense Systems dilaporkan memulai pengembangan Popeye pada awal tahun 1980-an. Angkatan Udara Israel menerima Popeye 1 ke dalam layanan pada tahun 1986. Pada tahun 1994, F-16 milik Israel melakukan uji jatuh Popeye 2, varian rudal yang lebih kecil dan ringan, yang dilaporkan mulai digunakan Israel pada tahun 1995. Pada tahun 1994, Rafael memasarkan varian bertenaga turbofan yang diberi nama Popeye 3 ke Inggris. Meskipun Inggris tidak membeli varian baru tersebut, Rafael melanjutkan uji penerbangan dan studi desain untuk Popeye bertenaga turbofan hingga tahun 1995. Angkatan Pertahanan Israel dilaporkan menerjunkan rudal yang dihasilkan yang secara tidak resmi dijuluki Popeye Turbo pada tahun 2002. Setelah laporan uji coba rudal sejauh 2000 km di Samudra Hindia, para analis berspekulasi bahwa Israel memiliki varian Popeye Turbo yang diluncurkan kembali dengan jangkauan 1.500 km. Popeye Turbo adalah varian Popeye bertenaga turbofan yang dikembangkan setelah tahun 1994. Model yang diluncurkan dari udara dikatakan memiliki sistem muatan dan panduan yang mirip dengan Popeye dasar, dengan jangkauan antara 200 sampai 350 km. Para analis lebih lanjut berspekulasi bahwa Israel menguji senjata turunan subpeluncuran yang diperpanjang dengan perkiraan jangkauan 1.500 km. Model subpeluncuran ini dilaporkan membawa hulu ledak nuklir. Gabriel adalah keluarga rudal anti kapal jarak pendek, laut, darat, dan udara yang digunakan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Israel. Sejak awal pada tahun 1972, 5 varian telah digunakan oleh Angkatan Pertahanan Israel. Itu juga telah diekspor ke setidaknya 10 negara. Pada tahun 1985, Israel mengembangkan varian peluncuran dari darat, kapal, dan udara jarak jauh, yang dikenal sebagai Gabriel 4 LR, yang mulai beroperasi pada tahun 1992. Rudal memiliki panjang 4,7 meter, dengan berat 960 kg. Rudal ini memiliki jangkauan maksimum 200 km dan membawa hulu ledak penusuk semi-armor seberat 240 kg. Berbeda dengan pendahulunya, rudal menggunakan mesin turbojet Sorek 4 serta motor penggerak propelan padat. Ia memiliki sistem panduan yang sama dengan Mk3, kecuali ia memiliki pembaruan GPS di tengah jalur. Dan perintah tengah jalur data link-nya harus diperbarui untuk jarak lebih dari 50 km. Mk5 adalah varian Gabriel terbaru yang diketahui, dan juga disebut Advanced Surface Attack Missile. Rudal ini diakini mulai beroperasi pada tahun 2007. Rudal ini dilaporkan dikerahkan pada korvet SAR 5 milik Angkatan Laut Israel. Jangkauannya mencapai 400 km.
Laporan tambahan pada tahun 2009 menyatakan bahwa varian lain dari Mk5 sedang dalam pengembangan yang disebut rudal serangan angkatan laut tingkat lanjut. Versi ini akan diluncurkan di kapal dan memiliki pencari radar aktif dan data link dua arah dengan jangkauan 150 km. Varian rudal Gabriel telah diekspor ke Argentina, Brasil, Chili, Ekuador, Finlandia, Kenya, Meksiko, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, dan Thailand. Bagaimana canggih bukan? Spike, sistem rudal presisi jarak jauh Israel ini dikembangkan BUMN Rafael Advanced Defense Systems. Spike NLOS dirancang untuk mengenai target seperti tank, bunker, dan kapal yang berada di luar garis pandang. Spike NLOS merupakan rudal fire and forget, artinya operator tidak perlu melihat target setelah diluncurkan. Rudal ini juga merupakan rudal serangan atas, artinya terbang di atas target dan kemudian menyerangnya dari atas, membuatnya sangat efektif pada target yang dilindungi armor atau pertahanan depan belakang dan samping lainnya. Spike NLOS memiliki jangkauan hingga 30 km dan dapat diluncurkan dari berbagai platform, termasuk kendaraan darat, helikopter, dan pesawat. Dilengkapi dengan berbagai hulu ledak, termasuk hulu ledak tinggi, dan hulu ledak termobarik. Pasukan pertahanan Israel dan militer lainnya di seluruh dunia sudah menggunakan Spike NLOS dalam pertempuran. Rudal ini mampu menghancurkan berbagai target, termasuk tank, bunker, dan kapal. Spike NLOS merupakan aset berharga bagi militer yang perlu bisa menyerang target di luar garis pandang dengan presisi dan tanpa membahayakan pilot. Versi R memiliki berat 34 kg ini adalah versi penembak jarak jauh 8 km. R selain dibawa oleh tentara di punggung atau pundaknya, ia juga mampu dibawa kepada helikopter, pesawat tanpa awak, drone, dan kendaraan mobil perang. R memiliki kemampuan daya ledak yang besar. Selain bisa menghancurkan tank, mobil, gedung, rumah, dengan daya ledak prekursornya, ia bisa merobek lapis baja dan menghancurkan kapal perang dari daratan. Teknologi yang diterapkan pada Spike R juga telah dilengkapi dengan sistem yang mampu mendeteksi dan menghindari perisai udara atau anti-tank. Ia bisa dengan cepat berbelok arah untuk menyerang dari posisi yang lain. Spike R juga dilengkapi dengan berbagai sistem pemandu dan teknologi IR seeker. Hal ini memungkinkan tentara bisa menembak senjata ini dari balik perbukitan tanpa perlu terlebih dahulu melihat target dalam pandangan atau melalui lock-on dari pandangan yang terlihat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk sukai video ini. Spike R juga dilengkapi dengan berbagai sistem pemandu dan teknologi IR seeker. Hal ini memungkinkan tentara bisa menembak senjata ini dari balik perbukitan tanpa perlu terlebih dahulu melihat target dalam pandangan atau melalui lock-on dari pandangan yang terlihat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk sukai video ini. Dan berlangganan channel agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dan sampai jumpa.